Salatullah salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali bermajelis ilmu di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan di pagi hari ini karena belum ada kitab juga, biasa pembahasan nasihat yang mungkin sering saya ulang-ulang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah berikan peringatan kepada manusia, karena dalam peringatan itu pasti ada manfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebuah nasihat yang sudah kita ketahui untuk sekedar nasihat. Ada hal-hal dalam kehidupan kita ini, Bu, tidak boleh menceritakan hal-hal ini kepada orang lain, baik itu berupa dosa ataupun berupa pahala. Sebab kalau itu sebuah dosa, maka akan membebani dosanya kembali, bahkan akan dilipat gandakan dosanya. Kalau itu dalam bentuk pahala, bisa saja menggugurkan pahalanya. Makanya harus diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang cukuplah kita yang tahu. Orang tidak perlu tahu. Cukup kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Apa perkara-perkara itu? Pertama, bicara dosa dulu. Tidak boleh menceritakan aib orang lain kepada manusia. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tutup aibnya pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Maiz. Maiz ini seorang budak dari seorang tuan namanya Hazzal. Karena hawa nafsunya terkalahkan ataupun jiwanya terkalahkan dengan hawa nafsunya, berzinahlah dia dengan seorang budak wanita. Kemudian ketahuan sama tuannya Hazzal ini. Akhirnya kemudian Hazzal pun marah dan mengatakan kepada Maiz agar dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertobat. Sementara Maiz ini laki-laki yang sudah menikah, otomatis kalau dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan dosanya, konsekuensinya rajam. Karena
orang yang berzina dan dia sudah menikah dirajam sampai mati dalam Islam. Berangkatlah Ma'iz ini menemui Nabi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni fa'altu haddan fatahhirni. Rasul, aku sudah melakukan hal-hal yang menyebabkan aku harus terkena hukum had, berzina, maka bersihkanlah dosa-dosaku. Nabi SAW tidak lantas mengiyakan Ma'iz. Kita tahu bahwa Nabi SAW Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Harusnya Ma'iz jangan cerita, sudah cukup tobat saja, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya. Tidak perlu datang ke Nabi SAW, sebab kalau perkaranya sudah sampai ke hakim, mau tidak mau harus tegakkan had, dan tidak ada syafaat bagi orang yang sudah sampai ke hakim. Tidak ada lobby-lobby untuk dibebaskan, tetap harus dihukum sesuai dengan dosanya. Tapi Nabi SAW mengelak ketika itu dan mengatakan, mungkin kau ini jangan-jangan hanya pegang-pegang, peluk-peluk, kau tidak berzina. Tapi Ma'iz terus saja mengatakan, aku berzina, tolong bersihkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, periksa si Ma'iz itu, jangan-jangan dia suka mabuk tuh, dia ngomong gitu lagi mabuk. Maka diperiksalah Ma'iz, dia mengatakan dia tidak minum khamr. Kemudian Rasul mengatakan lagi, coba cek akal, jangan-jangan dia gila tuh. Kemudian orang-orang mengatakan tidak, dia waras. Akhirnya kemudian Nabi SAW merintahkan sahabat untuk merajam Ma'iz. Ketika Ma'iz dirajam, dia tak tahan sakit, Bu. Lari dia, dikejar oleh para sahabat sampai dapat, kemudian dirajam sampai mati. Nabi SAW merasa sedih, kemudian memanggil tuannya namanya Hazal dan mengatakan, ya Hazal, lau kunta satartahu bitaubika kana khairan mimma sana'ta bihi. Wahai Hazal, kenapa kau ceritakan? Kenapa kau tidak tutup aibnya si Ma'iz? Walaupun kau melihatnya dia berzina, kenapa kau tidak tutup? Kenapa kau tidak suruh bertobat saja? Kenapa kau suruh dia datang kepadamu? Lihat bagaimana Nabi SAW meminta kepada Hazal untuk menutup aibnya. Tapi nasi sudah jadi bubur, dan Ma'iz sudah mendapatkan hukuman dari Nabi SAW, dirajam sampai mati. Tapi taubatnya Ma'iz, Nabi SAW sangat memujinya. Tapi syahidnya di sini, bagaimana Rasul marah kepada Hazal tuannya, kenapa tidak tutup aibnya? Ini satu contoh bahwa kita jangan suka menyebar-nyebar aib orang. Karena dalam kaedah itu ada yang disebut dengan kama tadinu tudan. Sebagaimana ibu membongkar aib orang, nanti satu ketika Allah kirim orang yang akan membongkar aib ibu, bahkan lebih jahat lagi. Karena al-jaza min jinsil amal, masalahnya namanya sebuah balasan itu pasti disesuaikan dengan perbuatan. Maka kalau seandainya kita mengetahui ada aib pada saudara kita, tutup, jangan diceritakan. Umpamanya nih, kita ini hidup di perumahan, kadang-kadang kayak sini kan kopel-kopel tuh rumahnya. Lain kalau ibu hidup di desa kan. Kalau hidup di desa enaklah, satu rumah kebun, nanti rumah lagi, kebun lagi. Jadi apapun yang terjadi dengan tetangga kita tidak tahu. Tapi hidup di kota, hidup di perumahan kayak di Batam ini, hidup kopel-kopel kayak ini, kadang-kadang pertengkaran tetangga kita tahu. Tetangga ini bertengkar masalah apa kita tahu. Karena terkadang mereka bisa melengking-lengking suaranya kan, Bu. Sehingga kita ini sebagai tetangganya kadang-kadang lama-lama tahu masalahnya. Kalau seandainya kita tahu apa yang dilakukan tetangga kita, dari pertengkaran, dari masalah-masalah mereka, tutup aib mereka, seolah-olah ibu tidak kenal tetangga. Jangan ceritakan. Ini enggak, kumpul dengan kawannya, cerita pula. Ya. Kemarin di sini ada perang teluk katanya.
Kenapa? Tuh orang sebelah tuh melengking-lengking suaranya, mungkin lagi selingkuh tuh gara-gara apa gitu. Nah, ini kan tidak boleh. Kalau kita tahu aib saudara kita, jangan pernah diceritakan, cukup ibu saja yang tahu. Bahkan kalaupun seandainya suami pulang kerja pun tidak perlu diceritakan, tidak perlu mengatakan pada suaminya, bang, aduh, waktu abang pergi nih tadi pagi, ramai di sini ribut begini-begini udah tangga sebelah tuh. Tidak boleh. Itu urusan mereka, tidak ada urusan dengan ibu. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, man satara musliman, ingat, siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aib ibu di dunia dan di akhirat. Bahkan dahulu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ini melihat ada orang yang berzina. Dia lihat sendiri itu dengan kedua matanya. Akhirnya kemudian keesokan harinya dia kumpulkan beberapa sahabat senior seperti Ali dan yang lainnya, coba diskusi. Kata Umar, bagaimana pendapat kalian kalau ada seorang imam, pemimpin negara, melihat kemungkaran? Contohnya umpamanya dia melihat ada orang berzina. Perlukah bagi seorang hakim, seorang imam menegakkan hukuman, kita tangkap dia, kemudian kita tegakkan hukuman? Sahabat yang lain mengatakan, ya tidak apa-apa, dia kan seorang pemimpin, dia berhak menangkap, karena itu sebuah kemungkaran. Tapi ketika itu Ali radhiyallahu an menyanggah dan mengatakan sebaiknya jangan. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan saksi-saksi, minimalnya 4 saksi. Kalau seandainya seorang pemimpin itu melihat dengan kedua matanya tapi tidak mendatangkan 4 saksi, ini pun sebuah pelanggaran. Akhirnya kemudian Umar pun mengatakan kepada Ali, sodaqta, kau benar. Dan Umar pun membubarkan majelisnya. Lihat, dia tidak menceritakan kisahnya sendiri, Bu. Dia mencontohkan kalau ada seorang pemimpin, dan dia tidak menyebutkan orang yang berzina yang dilihatnya, kan, Bu. Begitulah contoh Amirul Mukminin. Dia ketika bertanya tentang apa yang dilihatnya, dia tidak mengatakan saya yang melihat, tetapi kalau ada seorang pemimpin. Subhanallah. Dan dia tidak ceritakan detailnya, tidak mengatakan, iya semalam aku sedang jalan-jalan, kok aku nampak ada orang berzina di semak-semak atau apa. Enggak, ya kan? Lihat bagaimana waraknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini harus dicontohkan, Bu. Kadang-kadang ibu ini ke pasar, kemudian di pasar itu mungkin ada orang bertengkar gara-gara jual beli. Ibu nampak, ya. Kemudian ibu pulang ke rumah, cerita pula sama tetangga di rumah. Tidak boleh, Bu, ya. Walaupun ibu tampak di pasar, tidak perlu, itu urusan orang. Tidak perlu ibu masuk-masuk di situ, karena itu bagian ghibah, apalagi tidak tahu masalahnya. Seandainya tahu masalahnya saja kita tidak boleh cerita, apalagi tidak tahu masalahnya. Yang lebih parah lagi, kalau seandainya ibu ini disuruh nasihati orang. Umpamanya ada kawan ibu bermasalah dengan si B, kawan ibu si A. Kata si A ini ke ibu, bisa nggak datang ke kawan saya si B itu? Kenapa? Begini, begono katanya. Bisa nggak nasihati dia? Ibu langsung datang ke orang itu dan mengatakan, kamu ada apa dengan kawan saya si A tuh? Lah, ibu ini baru dapat cerita, tidak tahu masalahnya. Mengingkari kemungkaran itu harus dilihat, bukan apa yang didengar. Ibu kan baru dengar sebelah pihak. Tapi ibu tidak adil, langsung kemudian datang kepada orang yang namanya si B itu karena kompornya si A, kan? Tidak boleh, Bu. Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat. Ibu tidak melihat, kan? Ibu hanya mendengar diceritakan orang.
Makanya kenapa dalam Al-Quran itu Allah mengatakan idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau datang seorang fasik memberi kabar berita, jangan langsung dipercaya. Walaupun itu teman ibu sendiri gitu. Cek dulu, cross check dulu, tabayun dulu. Tasabut dulu. Jangan-jangan yang diceritakan berbeda dengan yang di lapangan. Itu penting ya, supaya kita jangan sampai membongkar aib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, satu malam dia melihat ada orang mencuri, dikejar sama dia, ketangkap ya. Kemudian kata Isa, kamu mencuri ya? Dia mengatakan, demi Allah tidak. Bersumpah pula dia. Jelas-jelas Nabi Isa melihat dia mencuri, dia mengatakan, wallahi demi Allah aku tidak mencuri, katanya. Apa kata Isa? Oh, akhta'tu wa kadzaba aini. Oh iya, aku salah. Mataku yang berdusta, katanya. Kenapa? Karena tidak ada saksi di situ. Tetap dia kemudian menutup aib saudaranya, kan? Makanya dari sini penting seseorang itu jangan suka menceritakan aib orang. Enggak boleh. Apalagi aib ini bercerita tentang orang-orang terdekat kita. Tetangga itu kan orang dekat kita, enggak boleh. Karena tetangga ini bagaimanapun dia tidak ada hubungan dengan kita, tapi Jibril selalu datang kepada Nabi SAW terus mewasiati, disuruh berbuat baik kepada tetangga. Hampir-hampir kata Rasul seolah-olah tetangga itu jadi ahli waris, saking dekatnya. Karena apapun yang terjadi dengan kita, terkadang keluarga yang jauh tidak tahu, tetangga pula yang tahu duluan. Makanya hati-hati, jangan pernah menceritakan aib orang. Walaupun ibu tahu orang itu punya aib, tutup aib itu serapat mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh juga menceritakan aib sendiri. Kalau tadi kan aib orang, Bu. Nah, sekarang aib sendiri. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang disebut dengan al-mujahirin. Sahabat bertanya, belum paham, siapa mujahirin itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, wa inna minal mujahirati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbih yakshifu sitrallahi alaihi. Mujahirin, kata Nabi SAW, adalah seseorang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia masih hidup sampai pagi. Allah sudah tutup aibnya, orang tidak tahu kalau semalam dia itu melakukan dosa. Allah tutup aibnya sehingga orang tidak tahu, orang terdekat pun tidak tahu. Tiba-tiba kemudian dia panggil orang dan mengatakan, wahai fulan, semalam aku berbuat ini dan itu. Semalam aku telah berbuat dosa ini dan itu. Padahal Allah sudah menutup aibnya itu. Tetapi dia bongkar pula penutup Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap aib-aibnya. Lihat. Tidak boleh menceritakan aib diri sendiri. Karena begini, Ibu ya, menceritakan aib diri sendiri itu, dia tidak bersyukur. Orang ini tidak bersyukur. Ibu tidak bersyukur kalau menceritakan aib sendiri. Kenapa tidak dikatakan bersyukur? Iyalah, Allah sudah tutup loh aib kita. Ini kan nikmat. Nikmat yang sangat besar ketika Allah menutup aib-aib kita. Sebab satu aib kita saja kalau Allah mau, Allah bongkar kepada manusia, itu sudah cukup menjadikan kita terhina di mata manusia.
baru satu aib nih. Oh, seandainya umpamanya ibu sudah hijrah, sudah pakai pakaian syar'i, kemudian ibu pindah ke perumahan yang lebih baik lingkungannya, tidak tahu kalau ibu itu mantan apa, ya. Contohnya umpamanya, naudzubillah, mungkin dia seorang wanita pelacur dulunya, wanita gelap-gelap, wanita remang-remang, wanita nggak jelas, ya. Tobat dia, hijrah dia, tidak tahu kalau dia itu mantan wanita yang tidak baik, karena sudah ditutup aibnya kan, apalagi ibu sudah memakai pakaian syar'i dan ibu menjauhi kawan-kawan ibu. Ibu pun pakai cadar, nggak ada orang kenal ibu. Orang taunya di perumahan itu ibu orang baik, tengok tampilannya syar'i semuanya. Coba seandainya tiba-tiba kemudian ada pula di perumahan itu yang kenal ibu. Itu kawan-kawan saya dulu tuh katanya waktu masih magang-magang tuh. Magang di mana? Magang di jalan-jalan lah, itu umpamanya kan. Akhirnya tetangga semua tahu, apa nggak malu bu? Itu baru satu tuh. Bagaimana kalau seandainya aibnya terbongkar semuanya? Nggak ada orang yang akan hidup bu menahan malu tuh. Lah Allah sudah menutup aib kita, jangan dibongkar lagi. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalaupun harus menceritakan dosa, ceritakan dosa itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu yang disebut dengan i'tiraf bidzambi namanya, pengakuan dosa, dan itu syarat daripada tobat. Kita mengaku di hadapan Allah, sebagaimana Adam ketika berbuat dosa, dia mengakui dosanya di hadapan Allah. Dia mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku ini banyak melakukan kezaliman. Adam mengakui dosanya, itu namanya menceritakan dosa kepada Allah. Kemudian Adam mengatakan, fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang rugi. Jadi kalaupun harus menceritakan dosa, ceritakan kepada Allah sebagai bentuk pengakuan dosa. Jangan menceritakan kepada manusia, karena manusia yang kita ceritakan itu bukan Tuhan yang mengampuni dosa kita. Nggak boleh. Jadi orang yang menceritakan aibnya sendiri itu hakikatnya tidak bersyukur akan nikmat Allah berupa Allah menutup aib kita. Karena kemuliaan kita itu bu, kenapa ibu masih dimuliakan orang coba? Tetangga masih menghargai ibu, teman-teman ngaji masih menghargai ibu. Karena ibu itu tidak dibongkar aibnya saja. Coba kalau ibu dibongkar aibnya, mungkin tetangga aja akan pergi dari sini. Kawan-kawan pun mungkin tidak mau juga dekat-dekat dengan kita. Makanya nikmat Allah Subhanahu wa taala syukuri, jangan dikufuri dengan cara menceritakan aibnya kepada orang. Ibu mungkin dulunya bekas anak nakal gitu ya, betato di sana sini. Kemudian Allah takdirkan ibu hijrah, alhamdulillah, kenal sunnah, rajin ngaji, semua pakaiannya sudah syar'i. Tiba-tiba nongkrong sama kawan-kawan yang sudah ngaji, jangan ceritakan. Walaupun itu dalam bentuk tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat kalau dia itu dulunya orang jahat kemudian hijrah. Tidak perlu bu. Kadang-kadang tahadus bin nikmah itu bukan seperti itu. Jangan ceritakan, ya alhamdulillah saya dulu itu mantan ini loh, preman-preman tuh. Kalau nggak percaya nih, tengok nih tato saya banyak. Sebelah sini nih kupu-kupu, sebelah sini nih buaya, sebelah sini. Jangan pula ditengokkan tulah tatonya tuh. Allah sudah tutup. Cukup ibu saja yang tahu. Kawan-kawan ibu yang baru atau yang lama yang tidak tahu ibu siapa, biarkan mereka tidak tahu. Jangan sampai mereka tahu. Cukup ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur kita akan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga orang yang suka membongkar-bongkar aibnya sendiri itu sebenarnya dia sedang merendahkan dirinya kan bu. Dosa itu kehinaan. Ibu ceritakan pula kepada orang lain, itu kan sama dengan menghina diri sendiri namanya. Sama dengan merendahkan diri sendiri. Allah sudah muliakan, kita pula memilih kehinaan. Allah sudah muliakan kita loh dengan hidayah itu.
Ibu yang mau hina tiba-tiba menceritakan aibnya sendiri kepada orang, kan aneh gitu kan. Mana akalnya gitu. Karena gini Bu, bahayanya ya. Ketika ibu menceritakan dosa kepada orang itu Bu, hakikatnya ibu itu bangga dengan dosa namanya kan. Masa dosa dibangga-banggain, gimana ceritanya? Tidak boleh orang bangga dengan dosa tuh. Bangga dengan amalan aja tidak boleh. Takabur, riya tidak boleh. Apalagi pula bangga dengan dosa, kan aneh. Orang bangga seandainya ibu ahli sedekah, ahli sholat, ahli puasa, diceritakan sama orang, itu saja riya, sum'ah, tidak boleh. Lah ini loh, dosa dibangga-banggain. Gimana ya? Jadi orang yang menceritakan dosanya kepada orang lain itu hakikatnya sedang membanggakan dosanya. Na'udzubillah, bangga dengan dosa. Berlindung kepada Allah kita. Yang kedua bahayanya itu takut dicontoh orang. Kalau orang tahu ibu itu mantan ini mantan itu, nanti dicontoh orang, apa kata orang? Ah itu baru hijrah aja itu, ya. Kemarin itu dia juga rusak juga kan gitu. Janganlah salahkan saya. Sama aja dia itu dengan saya, cuman casing aja yang beda katanya lah. Jadi jatuh kepada hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqus min auzarihim syai'a. Jangan pernah mencontohkan contoh yang buruk, karena siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang buruk diikuti orang, maka dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Na'udzubillah. Maka tidak boleh, karena alamat takwa itu Bu adalah dengan menjauhi larangan, dan Rasul sudah melarang. Tidak boleh menceritakan. Kalau menceritakan berarti ibu keluar dari koridor takwa namanya. Lalu hijrahnya buat apa kalau begitu? Ya. Karena Nabi SAW terang-terangan loh menantang, terang-terangan mengancam. Tiba-tiba kemudian ancaman Rasul kita tidak indahkan, berarti kan kita menentang namanya. Nabi sudah mengancam, jangan ceritakan, kita pula ceritakan, kan kurang ajar namanya. Makanya di sini ini perkara yang kedua ya, jangan menceritakan aib. Jangan, tidak boleh menceritakan aib diri sendiri ataupun menceritakan aib orang lain. Ini dua perkara tidak boleh itu. Dulu ada seseorang cerita, seorang bapak cerita, anaknya ini berzina. Kemudian anaknya ini dilamar orang. Dia stres karena masa lalunya yang kelam. Kalau zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang kan Bu. Kalau zaman dulu itu namanya berzina itu kan aib kalau ketahuan kan Bu. Kalau sekarang ini sengaja, bukan aib lagi. Justru kalau ibu punya anak perempuan digonceng sama anak laki-laki itu sampai hamil baru dinikahkan kan begitu ya. Dan kayaknya nggak bersalah gitu. Bahkan saya pernah dulu itu main-main ke Banyuwangi ya. Desa apa saya lupa tuh. Tapi zaman bahula lah. Itu kalau anak gadisnya nggak diapeli orang, itu murung orang tuanya Bu. Apa nggak laku anak saya ini katanya. Dan kalau diapeli orang itu, wah seneng tuh. Justru orang tuanya main ke tetangga, biarkan dia sama pacarnya di rumahnya itu. Nah, ada orang yang seperti itu coba Bu. Jadi kembali ke cerita. Jadi dulu ada seorang bapak melihat anaknya putus asa karena dipinang orang, yang meminangnya ini orang lain, orang baik-baik, orang soleh gitu ya. Tapi anaknya pernah berzina. Dia takut kalau ketahuan. Akhirnya dia putus asa, hampir bunuh diri. Bahkan sudah hampir bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Ditolong sama ayahnya. Akhirnya tidak jadi mati. Dinasihati, kemudian bertobat. Bapak ini datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah anaknya dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, anak saya dulu begini. Sekarang ada orang lah yang mau dengan anak saya, orang soleh. Apakah saya perlu ceritakan kepada calon suaminya bahwa anak saya ini begini dan begitu? Apa kata Umar? Jangan.
nikahkan anakmu dengan laki-laki baik itu. Dan jangan ceritakan masa lalunya. Anggaplah anakmu itu anak baik-baik, karena dia sudah bertobat masalahnya. Ya. Karena terkadang kalau ibu menceritakan aib ibu kepada suami, terkadang suami yang ibu anggap soleh itu bisa berubah loh 180 derajat. Seperti ada kisah kan. Jadi dulu wanita tidak baik-baik saja. Tiba-tiba kemudian menikah, dapat pula lah suami yang soleh. Akhirnya menjadi beban hidupnya. Kemudian dia berpikir, apa perlulah saya ceritakan masa lalu, kasihan suamiku tidak tahu siapa saya. Akhirnya dia berpikir, entah setan apa yang masuk, ini harus saya ceritakan. Insya Allah suami saya soleh, bisa menerima saya apa adanya. Satu hari dia bercerita dengan suaminya, kisah dia masa lalunya. Suaminya dengar saja. Habis cerita, apa kata suaminya? Saya ceraikan kamu, kata. Aku kira kau orang baik-baik, kata. Subhanallah, bayangkan. Terkadang Bu, menceritakan aib itu walaupun kepada orang terdekat yang kita anggap baik, suamilah begitu kan. Belum tentu suami mau. Karena suami menikahi wanita ini kan karena wanita ini wanita baik-baik kan gitu. Setelah bercerita gak percaya akhirnya suaminya, diceraikan. Maka penting masalah-masalah ini nasihatnya. Jangan menceritakan aib orang lain dan jangan pula menceritakan aib diri sendiri. Ini yang kedua. Ya, karena yang namanya menceritakan aib orang itu, menceritakan aib orang ataupun menceritakan aib diri sendiri itu, ini sebuah pengkhianatan terhadap amanah. Ibu sedang mengkhianati amanah. Amanah dengar, amanah lihat. Kalau memang berkaitan dengan aib orang lain kan kita melihat orang itu melakukan perbuatan jahat. Berarti mata kita ini disuruh untuk amanah. Jangan ceritakan. Kecuali kalau memang ada maslahatnya, itu lain ceritanya. Itu bab lain, ya. Ataupun telinga kita mendengar tetangga begini-begini, telinga ini amanah. Jangan pernah kemudian asal masuk kemudian diceritakan lewat lisan, berarti kita ini mengkhianati amanah. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, menunjukkan kehinaan tabiat, jeleknya kita. Setiap yang dilihat harus diceritakan, setiap yang didengar harus diucapkan. Tidak boleh. Kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami, kata Rasul. Cukuplah orang itu dikatakan berbuat dosa ketika menceritakan semua yang didengar dia. Mau benar mau salah ceritakan. Nggak boleh. Ini menunjukkan buruknya tabiat ibu tuh. Ya. Kemudian juga ini bisa mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga sebuah muru'ah yang jelek. Berarti memang karakter ibu itu jelek. Karakter ibu itu suka menyebar-nyebar keburukan. Dan ini bisa mengakibatkan keretakan, perpecahan. Kalau orang yang ibu ceritakan tahu, apa enggak marah, Bu? Aibnya disebar-sebar sama ibu itu. Bisa marah, akhirnya berselisih, bertengkar. Dalam bahasa Arab itu namanya syikok kan gitu ya. Nah, ini kan bahaya. Dan termasuk ibu ini termasuk orang yang dikatakan fudulul kalam namanya, Bu. Tukang ngoceh bahasanya ya. Fudulul kalam itu banyak ngomong. Mulut ember, mulut jolang gitu ya. Nah, itulah banyak ngomong kan. Ya, kemudian juga ibu sudah melakukan dosa jariyah namanya. Gimana tidak dosa jariyah? Ibu menceritakan kan dosa jariyah namanya. Dosa yang terus mengalir, nanti dari yang diceritakan, orang ini cerita kepada orang, yang orang lain cerita lagi kepada orang. Akhirnya satu kampung tahu siapa sumbernya, ibu sumbernya. Oh memang ini ya, ratu fitnah jadinya kan. Nah, kemudian juga ini menyenangkan orang-orang yang hasad. Umpamanya ada orang yang tidak suka dengan tetangga ibu. Ibu ceritakan keburukan tetangga, kan musuhnya senang tuh.
Bisa saja musuhnya menguatkan, iya ya betul memang itu begitu tuh, saya suka tuh Ummu Anu tuh, bela saya tuh, memang orangnya kayak gitu, kan menyenangkan musuh-musuhnya. Jadi intinya bahwa stop, ya, jangan suka menceritakan aib orang lain dan jangan pula menceritakan aib diri sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang parah, menceritakan aib pasangan ibu. Kalau tadi menceritakan aib orang lain, menceritakan, yang kedua menceritakan aib diri sendiri, sekarang aib ibu berdua dengan suami atau suami dengan istri diceritakan pula. Oh, ini seburuk-buruknya orang. Karena Nabi SAW yang mengatakan, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna min asyarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru syirraha. Apa kata Rasul? Seburuk-buruk manusia, lihat, yang mengatakan seburuk-buruk manusia itu Nabi. Seburuk-buruk manusia, bayangkan. Kalau Nabi sudah mengatakan buruk, siapa yang akan mengatakan baik? Siapa yang lebih indah perkataannya? Nabi mengatakan buruk, kemudian orang mengatakan baik, tetap dia buruk. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan buruk, tidak ada yang bisa mengatakan si fulan baik. Kata Rasul, seburuk-buruk manusia kelak pada hari kiamat tempat duduknya adalah seorang laki-laki menceritakan aib bersama istrinya dan seorang istri menceritakan aib bersama suaminya, kemudian disebar luaskan. Na'udzubillah. Tidak boleh. Maksudnya dalam hadis ini urusan seputar ranjang, seputar hubungan intim, tidak boleh ibu ceritakan. Karena Nabi SAW mengistilahkan, kalau seandainya seorang suami menceritakan aib dia bersama, rahasia dia bersama istrinya atau sebaliknya, maka kata Nabi, tak ubahnya zanin wa zaniyah, dua-duanya pezina. Enggak boleh, ya. Karena ini rahasia kan, masa rahasia ranjang itu loh, enggak boleh ada yang tahu. Enggak boleh. Kecuali memang untuk konsultasi, ibu datang ke dokter, mungkin suaminya ada masalah dalam urusan seksnya, ya terpaksalah diceritakan sama Pak Dokter. Kalau tidak diceritakan, mana tahu dokter. Ibu datang kemudian dengan suami ke dokter, diam aja. Kata Pak Dokter, sakit apa? Ibu diam saja, nggak mau cerita. Dok, nggak boleh. Bingunglah dokternya. Ya. Nah, itu kalau untuk konsultasi ya nggak apa-apa. Tapi konsultasi sama tetangga pula. Suamimu pakai obat apa katanya? Ya. Oh, pakai ini, bisa nggak pesan? Lah, kok nggak usah? Ya. Tidak perlu, karena ada orang-orang yang tidak layak kemudian diceritakan. Nanti kalau diceritakan lagi tetangga sebelah, nanti tetangga sebelahnya lagi, kan masalah, Bu. Dan zaman sekarang ini lebih parah lagi. Naudzubillah, kita berlindung. Kadang-kadang sekarang sudah ada handphone. Hubungan suami istri direkam pula, coba bayangkan. Alasannya hanya untuk ya disimpan saja kenangan. Kenangan apa? Maksiat kok disimpan. Nanti kalau sudah ada masalah bercerai malah kemudian disebarkan pula. Nah, ini kan nggak boleh, Bu. Ya, cukup ibu yang tahu suami mau kuat, mau lemah, mau ini, mau itu, mau ini, mau dingin, mau panas, mau apa, terserah. Ya, itu urusan saya dengan suami. Orang lain tidak tahu. Begitu juga suami kepada istri juga sama. Urusan ranjang tidak boleh sampai keluar. Ya, cukup ibu dengan suami atau suami dengan ibu. Karena kalau sampai diceritakan, subhanallah, ini dosanya sangat besar sekali. Nabi SAW sampai mengatakan seburuk-buruk manusia. Ini sudah 3 perkara kan, Bu? Tidak boleh menceritakan aib orang, tidak boleh menceritakan aib sendiri, dan tidak boleh menceritakan aib pasangan.
Wabil khusus urusan ranjang. Secara umum ya bukan urusan ranjang saja, urusan privasi keluarga pun kalau bisa jangan ada orang tahu. Walaupun masalah gaji suami pun jangan ada yang tahu tetangga tuh. Suamimu enak ya kerja di kantor itu. Berapa sih gajinya? Alhamdulillah ya suami saya sih gaji di atas 20. Aduh payah suami saya. Kenapa? Tak tahu katanya. 1 juta pun tak sampai. Nah ini kan ngapain cerita-cerita? Nggak usahlah cerita-cerita masalah urusan privasi itu jangan ada yang tahu. Jangankan tetangga, mertua atau ibunya ibu sendiri gitu ya. Nggak boleh mengeluh. Cukuplah itu masalah privasi keluarga, itu masalah uang belanja, masalah apa dalam rumah itu. Ibu saja yang tahu pagari rumah itu, jangan hanya pagar temboknya saja, tapi pagari apa-apa yang terjadi dalam rumah itu orang jangan sampai tahu. Ibu tahunya orang lain itu happy-happy saja. Ibu ya, ini yang ketiga. Ini tidak boleh kita cerita-cerita sama orang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tidak boleh menceritakan aib orang yang sudah meninggal. Ibu ini umpamanya jadi tim fardu kifayah umpamanya Bu ya. Mungkin ibu ini ditunjuk oleh warga atau mungkin ibu punya grup di sini gitu ya khusus untuk fardu kifayah. Satu hari ibu dipanggil lah kan untuk mandikan jenazah. Yang namanya jenazah itu Bu, namanya jenazah orang mati, kan bajunya memang dicopot gitu, walaupun tetap auratnya tertutup kan. Tapi kan terkadang ada aib-aib yang kita lihat atau yang kita pegang. Namanya orang mandikan kan megang-megang kan. Ada aib gitu, ibu memandikan akhwat yang sudah meninggal, mestilah kan tidak semua sehat badannya, tidak semua ketika meninggal itu nampak ada yang senyum, ada yang biasa aja, ada yang ini. Terkadang mungkin ada aib yang didapati ibu, entah mungkin berubah warnanya atau mungkin juga ada luka-luka di badannya bekas operasi atau mungkin ada cacat apalah di badannya. Yang jelas ibu tahu saat ibu memandikan. Maka saat ibu memandikan jenazah, cukup yang tahu aib jenazah itu ibu saja. Jangan ceritakan sama orang. Jangan menceritakan aib jenazah yang ibu mandikan, walaupun itu orang dekat ibu. Tutup aib mereka. Mereka sudah meninggal, kasihan mereka. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencaci mereka aja nggak boleh. La tasubul amwat, jangan kau cela orang yang sudah mati, karena urusan mereka sudah dengan Allah, bukan dengan kita lagi. Pertanggungjawaban mereka dengan Allah, bukan dengan kita lagi. Kalaupun mereka melakukan salah, nanti ada urusan lagi dengan Allah, hisab namanya. Tapi ibu selaku orang hidup memandikan orang yang sudah meninggal, tutup aibnya. Kenapa kemudian kalau kita bicara fikih fardu kifayah, orang-orang yang memandikan itu syaratnya harus orang yang amanah, yang bisa menjaga aib si mayat supaya tidak diceritakan sama orang. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan kalau bisa yang meninggal suami yang mandikan istri, yang meninggal istri yang mandikan suami, supaya tidak tahu aibnya kan. Apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? Wahai Aisyah, kalau seandainya kau mati duluan, aku yang akan memandikanmu, yang mengkafanimu, yang menyolatkan kamu, yang menguburkanmu, kata Rasul. Tapi Allah takdirkan Rasul meninggal duluan daripada Aisyah. Tapi bagaimana Nabi SAW mengatakan seperti itu kepada Aisyah? Ya. Jadi ini penting yang ketiga. Yang keempat juga, tutup aib orang yang meninggal. Cukup ibu sebagai pemandi jenazah yang tahu, tidak perlu cerita. Jangan cerita habis mandikan, kenapa? Mayatnya bau sekali. Jangan-jangan waktu hidup tuh dosa banyak tuh. Mulutnya itu suka gibah tuh. Atau ketika diangkut kok berat sekali, jangan-jangan dosanya banyak kali tuh. Lah apa urusannya berat badan dengan dosa? Kasihan orang gemuk-gemuk tuh jadinya kan. Dikiranya banyak dosanya. Padahal yang kurus lebih banyak pula dosanya tuh. Kan masalah Bu jadinya kan. Jadi
sama orang mati suudon jadinya. Maka ini juga harus dipahami. Tidak boleh menyebar rahasia antara aib orang si mati yang ibu mandikan. Taib. Ini yang keempat. Ya, tidak boleh juga merahasiakan tidak boleh menceritakan aib orang lain yang sudah meninggal. Termasuk juga Bu, tidak boleh menceritakan orang yang bercerita kepada ibu dan dia minta jangan diceritakan. Orang ini kan cerita ingin curhat lah mungkin kononnya sama ibu kan. Karena mungkin ibu dilihatnya berakal, bisa ngasih solusi gitu kan. Datanglah teman ibu itu. Ada waktu enggak? Ada. Bisa ketemu? Bisa. Bisa bicara 20 mata, banyak kali, 4 mata aja lah. Nah, bisa. Di mana? Di sini. Ketemulah ibu sama dia. Kemudian mukanya sudah tengok-tengok tuh. Ada orang enggak? Enggak ada. Iya. Begini, saya ada ingin ceritakan. Tapi tolong yang jangan ceritakan sama orang. Kata sok bijak kan? Ya kalau percaya sama saya, insya Allah saya akan pegang rahasia. Kalau ndak percaya ndak usahlah cerita. Sok bijak, ya kan? Saya percaya, akhirnya cerita dari A sampai Z. Masalahnya tuh. Selang beberapa hari datang pula kawan ibu. Kemudian cerita. 2 hari yang lalu itu ada Umi Anu datang ke sini loh. Dia menceritakan ini itu. Tapi kamu jangan ceritakan sama orang ya. Karena dia ngasih amanah ndak boleh cerita. Oh iya. Akhirnya kawan ibu ini pulang ketemu tetangganya. Tadi si tuh saya bertandang ke rumahnya, dia cerita. Tapi kamu jangan cerita juga ya. Ini bahaya Bu kalimat ini Bu. Itu bisa tasalsul tuh. Akhirnya satu RT tahu kan Bu. Satu RW tahu, satu kelurahan tahu. Lah siapa yang memulai itu? Yang memulai ibu. Siapa yang malu? Orang sudah ibu dikasih kepercayaan, ibu pula mengkhianati kepercayaan orang namanya. Kalau ibu tidak bisa merasa menjaga amanah orang, jangan dengar. Maaf saya bukan orang yang pandai memegang amanah, sebaiknya jangan ceritakan sama saya lah. Akan harusnya ibu gitu kan? Ngomong kalau ibu tidak bisa menjaga amanah orang, jangan mau. Karena bahaya. Itu jadi dosa jariah kita jadinya kan. Kita sudah mati, dosanya terus ngalir sama kita ini. Karena cerita itu terus mengalir kemana-mana. Yang lebih parah pula akhirnya ditulis status pula kan. Nah ini hal-hal yang seperti ini nggak boleh juga diceritakan. Kan ini amanah. Kalau orang menceritakan aibnya kepada kita dan dia minta curhat, solusi curhatannya, kalau ibu tidak sanggup dan tidak berkompeten di situ, tidak perlu ibu dengar. Maaf saya tidak pandai. Nanti kalau saya dengar, nanti saya ceritakan sama orang. Nggak usahlah ceritakan sama ustaz atau sama siapalah gitu. Ibu warok lah di situ. Tidak semua, karena ada seorang ibu itu yang bangga karena merasa jadi rujukan gitu ya. Mana semua orang kalau ada apa-apa datang ke dia curhat. Dia tidak sadar ketika ada orang curhat, dia pula kemudian curhat kepada orang lain karena curhatan orang. Lah yang seperti ini juga tidak boleh disebar-sebarkan. Ya, ibu harus tahu amanah. Ya. Termasuk juga ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh diceritakan diri kita ini kepada orang. Kalau ibu bermimpi. Mimpi ini kan ada 2 macam, Bu. Ada 3 macam. Pertama, mimpi baik, dan yang kedua mimpi buruk. Kalau mimpi baik nggak apa-apa ceritakan, tetapi diceritakan kepada orang baik juga, jangan kepada orang yang hasad. Kalau ibu menceritakan mimpi baik kepada orang hasad, tetap takwilnya jelek. Namanya orang tidak suka. Ibu memimpi baik diceritakan pun tetap ditakwilkan jelek. Makanya selain mimpinya baik, diceritakan kepada orang yang baik, kepada yang suka dengan ibu. Kalau
kawan yang suka dengan ibu ceritakan mimpi baik, pasti takwilnya baik. Oh, alhamdulillah, mimpi baik, mudah-mudahan jadi kenyataan ya, kan itu. Tapi kalau ibu ceritakan kepada temannya yang nampak baik padahal tidak baik sebenarnya, macam-macam tuh. Ah, itu kan mimpi aja. Jangan-jangan nih ibu akan kena musibah. Gimana nggak akan musibah, mimpinya aja dompet 1 karung, kan itu. Jadi ini mimpi yang pertama, namanya mimpi baik. Mimpi baik dari Allah, boleh diceritakan, boleh juga tidak. Yang kedua, mimpi buruk. Ini yang tidak boleh diceritakan. Nanti saya ceritakan. Kemudian yang ketiga namanya adghasu ahlam namanya. Ya semacam apa ya? Perang pikiran. Perang pikiran itu ibu lagi stres sampai ke bawah mimpi. Itu ya. Stres ibu dengan utang. Akhirnya sampai ke bawah mimpi utangnya, Bu. Didatangi sama debt collector dalam mimpinya tuh. Pas terperanjat, alhamdulillah mimpi. Kok bisa ya debt collector itu masuk ke mimpi-mimpi saya, ganggu kali orang tuh. Ada orang mimpi itu saking banyak kepikirannya, Bu. Stres akhirnya, saking ataupun karena sedih bersangatan kepada orang yang dicintainya karena meninggal dunia, ketemu pula dalam mimpi itu anaknya yang sudah meninggal. Dengan suami yang sudah meninggal, dengan orang tua yang sudah meninggal. Itu namanya mimpi karena banyak pikiran, Bu. Seperti ada cerita kawan itu dia ketabrak, patah kakinya, Bu. Sedih dia, stres. Ya dia mikir, gimana ini kaki saya ini kalau tidak sembuh, tidak bisa jalan. Gimana anak istri saya makan itu. Akhirnya sampai ke mimpi, Bu. Ke mimpi-mimpi itu. Ini namanya ghazwatul fikri, Bu. Ini enggak akan terjadi. Lah mimpi buruk juga sebenarnya tidak akan terjadi, nggak perlu diceritakan. Ngapa diceritakan? Oh, nggak terjadi kok. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan kalau sebelum tidur ibu berwudu, kemudian ibu membaca doa dan perlindungan dari Allah sebelum wudu, sebelum tidur, seperti baca muawwidhataini, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah atau doa-doa tidur lainnya. Pokoknya usahakanlah sebelum tidur itu ibu sudah banyak melakukan zikir dan doa. Kemudian tidur, Allah takdirkan ibu mimpi buruk. Ketika mimpi terperanjatlah ibu. Langsung ibu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke arah kiri 3 kali ganti posisi. Kemudian ibu tidur lagi. Kok masih juga bersambung mimpinya. Ibu bangun wudu, ambil sholat 2 rakaat tahajud. Kalau ibu sudah berusaha melakukan langkah-langkah seperti ini, maka mimpi seburuk apapun mustahil terjadi. Gak akan terjadi, gak usah dipikirin. Karena banyak orang stres gara-gara mimpi. Makanya sekali lagi, kalau ibu mimpi buruk jangan cerita sama orang. Cukup ibu yang tahu. Sama suami Ustaz, gak usah sama suami juga. Cukup ibu yang tahu. Gak usah dipikirin juga kan gitu. Namanya mimpi. Itu bunga-bunga tidur saja, tidak usah dipikirin. Kecuali ibu mimpi baik. Mimpi baik ya tidak apa-apa lah. Ya. Jadi ini pun tidak boleh diceritakan kepada orang lain soal urusan mimpi itu. Taib asyrul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apalagi yang tidak boleh diceritakan? Kalau ini kan dosa-dosa nih. Sekarang kita masuk kepada pahala. Pertama, Bu, jangan menceritakan soal sedekah. Sedekah itu sembunyikan. Karena Rasul mengatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar. Sedekah yang diam-diam itu bisa memadamkan murkanya Allah. Karena manfaatnya banyak, Bu. Kalau ibu sedekah, yang tahu cukup ibu dengan Allah saja. Pertama, Bu, ibu terbebas dari riya dan bisa terbebas dari sum'ah. Jadi kan sedekahnya tidak gugur pahalanya karena ibu betul-betul ikhlas. Sebab kalau ditampakkan ini akan terdorong melakukan riya dan sum'ah. Yang kedua, ketika ibu menyembunyikan sedekah itu, ibu tidak hendak dihormati orang. Jadi tidak gila hormat, tidak gila popularitas.
Gak apa-apa orang gak tahu ibu sedekah, tidak masalah. Seperti zaman dulu Zainul Abidin itu sampai difitnah dia itu orang kaya bakhil. Padahal Zainul Abidin tiap sepertiga malam tuh ngangkut gandum tuh, ngasih rumah-rumah fakir miskin gandum. Kalau habis diantar lagi, habis diantar lagi. Bukan hanya 1-2 orang miskin, 70 sampai 100 orang miskin setiap malam dia sumbang. Tapi orang-orang masih menganggap dia bakhil karena tidak tahu kalau dia itu dermawan. Baru setelah meninggal hilanglah gandum-gandum di rumah-rumah itu. Baru menyesal siapa yang selama ini mereka anggap bakhil, rupanya dia pula yang dermawan. Jadi dengan menyembunyikan sedekah itu hakikatnya ibu tidak gila hormat, ya, tidak gila hormat ataupun popularitas. Kemudian juga yang ketiga, dengan menyembunyikan sedekah bu, hakikatnya ibu menjaga perasaan orang miskin, menjaga perasaan orang miskin. Karena tidak semua orang miskin itu suka bu diceritakan, apalagi zaman sekarang kan. Kadang-kadang sedekah sama orang miskin nanti diviralkan, dibuat konten. Tidak semua orang mau dibuat konten bu, ya, dengan kamera tersembunyi, tahu-tahu kemudian disebarkan, nggak seberapa tuh. Dia nyumbangnya nggak seberapa, dia dapat monet dari YouTube-nya lebih banyak lagi. Anda sedang bersedekah atau sedang berbisnis itu? Ya, jadi hal-hal yang seperti ini nampaknya zahirnya baik, dan itulah setan kadang-kadang disuruh berbuat baik tapi untuk riya. Itu bisa menghinakan orang miskin yang diberikan sedekah kalau sampai tahu kan, tidak menjaga izzah dia, kehormatan dia. Ya, itu bisa melukai, tidak boleh. Kalau sampai menampakkan sedekah di, apalagi kalau sedekahnya itu memang betul-betul di depan manusia lagi. Nah, ini kan masalah bu, ya. Makanya jangan sampai kemudian sedekah itu diketahui orang. Kalaupun harus gitu ya kan, menampakkan sedekah, ya maksudnya untuk contoh, ya, biar orang lain ikut bersedekah. Dan contoh itu tidak harus diulang-ulang, sekali aja cukup. Ini ngasih contoh terus-terusan, ya apa ini namanya? Ya, jadi harus dipahami tentang masalah sedekah ini. Termasuk juga hal-hal yang tidak boleh ceritakan, ya amalan-amalan yang lain seperti sholat malam. Ibu sholat malam, tidak perlu orang tahu, cukuplah ibu dengan Allah saja. Ya, jadi sholat malam itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Kalau ibu melakukan sholat malam, ya sudah cukup. Bahkan dulu ada ulama salaf itu keluarganya nggak tahu dia sholat malam, sholat tahajud. Ya. Dan banyak lagi bu ya, ini karena sudah hampir jam 10 juga, tidak terasa nanti jam 11 nggak ngaji pula di sana nanti. Ya bu, sampai di sini saya kira tidak ada soalan, sehingga cukup waktu ke Al-Falah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.